Bab 696 Hadiah. Sepertinya Wu Qing adalah orang yang menginginkan uang tetapi tidak hidup. Dia benar-benar berani dengan sombong berpikir bahwa dia bisa bertahan melawan jimat ledakanku. Itu adalah sesuatu yang kakek aku habiskan sebulan penuh untuk membuatnya dengan sukses. Bahkan Martial Lord peringkat 8 tidak bisa bertahan melawannya, apalagi dia, gumam Ya Fei pelan. Wajahnya penuh dengan kepuasan. Dia memang jenius, tapi sayangnya, dia telah kehilangan hal-hal besar karena mengincar yang kecil. Namun, dibandingkan dengan kepuasan Ya Fei, Murong Wan dengan ringan menghela nafas. Meskipun dia dikalahkan oleh tangan Chu Feng juga, dan sangat marah karena Chu Feng mengambil semua yang semula milik mereka, dia harus mengakui bahwa Chu Feng benar-benar sangat kuat. Dia sudah melihat Chu Feng berbeda. Jenius, Pak. Jika dia tidak mengandalkan manfaat yang diperoleh di kuil reproduksi, dia bukan apa-apa. Namun, Zhan Feng yang membenci Chu Feng sangat tidak sepenuhnya setuju dengan pemikiran Murong Wan. Apakah dia jenius atau tidak? Aku yakin kamu tahu yang terbaik, bukan? Ya Fei tersenyum ringan, dan ketika dia menatap Zhan Feng, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Meskipun dia juga tidak terlalu menyukai Chu Feng, dia sangat setuju dengan perspektif Murong Wan. Mendengar itu, Zhan Feng dengan dingin mendengus dan berkata tidak lagi, karena dia tahu yang terbaik tentang kekuatan Chu Feng. Sebelumnya, alasan mengapa dia menekankan kekuatan Chu Feng dianugerahkan oleh kuil reproduksi hanya untuk memberi dirinya beberapa wajah, dan karena dia pahit bahwa dia kalah dari Chu Feng. Yang lain tidak bisa mendengar diskusi mereka, dan pada saat itu juga, semua orang fokus membahas hal-hal mengenai kuil reproduksi. Meskipun mereka tidak percaya masalah Chu Feng mengalahkan 3 jenius puncak, mereka tak habis-habisnya ingin tahu tentang penampilan kuil reproduksi. Karena itu semakin berarti bahwa Misty Peak tidak sederhana. Sebenarnya ada begitu banyak tanda bela diri di dalam kuil reproduksi. Jika benar-benar ada seseorang yang bisa mendapatkan semuanya, bukankah mereka akan memiliki kesempatan untuk menukarnya dengan keterampilan bela diri Erten Tabu yang legendaris? Keterampilan bela diri Erten Tabu adalah sesuatu yang bahkan tidak muncul di seluruh wilayah Laut Timur. Tapi sayangnya, kuil reproduksi tampaknya sengaja melarang orang mengambil tanda bela diri dihancurkan sendiri. Itu hampir mengubur para jenius puncak di dalam, tanpa disadari membuat para ahli senior merasa menyesal. Bagaimanapun, keterampilan bela diri Erten Tabu begitu luar biasa. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, itu akan menjadi hal yang hebat bagi wilayah Laut Timur. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa kuil reproduksi menghancurkan diri sendiri hanya bohong? Hal nyata yang terjadi adalah kata-kata persis yang dikatakan Chun Wu. Pada saat yang sama, Chun Wu dan yang lainnya telah tiba di kediaman Lady Piao Miao. Itu adalah sebuah istana besar. Tetapi sepertinya dunia lain di dalam istana besar itu. Di atas istana ada langit biru yang luas, dan bahkan awan putih melayang-layang. Lingkungan istana adalah pemandangan yang indah. Tidak hanya ada angin yang bertiup dari pohon-pohon. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa binatang kecil melompat keluar tiba-tiba dari semak-semak dan dedaunan serta mendengar tangisan burung dan geraman binatang buas. Adapun Lady Piao Miao, dia berdiri di tempat yang aneh. Ketika dia melakukannya, dia tidak tampak seperti orang biasa, tetapi lebih seperti seorang dewi. Xia Yu, Dong Sui. Apakah kata-kata Qiu Zhu dan Chun Wu benar? Tanya Lady Piao Miao dengan tenang setelah mendengar narasi Chun Wu dan Qiu Zhu. Tuan, itu benar sekali. Tolong selamatkan Junior Wu Qing. Xia Yu dan Dong Sui bukanlah orang bodoh. Akankah mereka berani berbaring di depan tuan mereka yang sangat kuat? Tidak hanya mereka tidak berbohong, mereka bahkan salah besar dan berbicara demi Chu Feng. Tuan, Junior Wu Qing dalam kondisi saat ini karena dia menyelamatkan kita. Kamu harus menyelamatkannya, Chun Wu dan Qiu Zhu juga meminta. Betul, Guru, ada juga orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Mereka berani berlari merajalela di Misty Peak. Kamu harus memberi mereka pelajaran yang baik. Chun Wu menambahkan dengan sengit tak lama setelah itu. Tetapi pada saat itu, Lady Piao Miao tidak memiliki emosi.
Dia dengan acuh tak acuh berkata, aku tidak lebih dari penjaga puncak misti. Segala sesuatu di tempat ini hanya formasi. Operasi formasi bukanlah sesuatu yang bisa aku campur tangan, apalagi Wuking yang terkunci di dalam alam abadi menandai marsial. Aku tidak bisa membantunya. Adapun hal-hal tentang Ye Fei dan yang lainnya, simpan saja di pikiran kamu. Jangan menyebutkannya lagi kepada orang luar, atau jika mereka tidak percaya, mereka akan merasa kamu menyemburkan pencemaran nama baik. Ini kemudian juga akan memiliki efek pada Misty Peak. Jangan lupa bahwa kalian berempat adalah penerusku. Seperti diriku, kalian semua mewakili Misty Peak. Kamu harus berhati-hati saat menangani masalah, dan jangan menjadi objek cemoohan. Petik 2. Tapi Tuan, apakah kita benar-benar hanya akan meninggalkan Junior Wuking dan tidak peduli padanya? Dia melakukan ini demi menyelamatkan kita. Chunwu sangat pahit. Dia bisa mengabaikan Ye Fei dan yang lainnya, tetapi dia tidak bisa menanggung Chu Feng sekarat untuk apa-apa. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya, tapi aku benar-benar tidak berdaya untuk melakukannya. Lady Piao Miao menggelengkan kepalanya, dan pada saat yang sama, benar-benar mengeluarkan sedikit desahan. Itu adalah emosi yang sangat jarang dia tunjukkan. Melihat itu, mereka semua tetap diam karena mereka tahu tuan mereka benar-benar tidak bisa menyelamatkan Chu Feng. Kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Jadi, pada akhirnya, dengan kepahitan dan 10.000 duka mereka pergi karena mereka semua mengira Chu Feng sangat mungkin meninggal. Tentu saja, yang benar-benar sedih hanyalah Chunwu dan Qiuzu, Xia Yu dan Dong Sue hanya bertindak di permukaan. Orang bahkan tidak perlu menyebutkan betapa bahagianya hati mereka. Namun, Chunwu dan Qiuzu masih membawa jejak harapan di hati mereka. Jadi, mereka terus menunggu penampilan Chu Feng di puncak. Tetapi kenyataan bertentangan dengan harapan mereka, seperti dengan berlalunya waktu, semakin banyak orang mulai menghancurkan jimat abadi mereka, yang mengirim mereka kembali ke puncak gunung. Tetapi ketika orang ke-99 muncul, ketika batas 10 hari telah berlalu, Chu Feng masih belum muncul. Hasil itu membuat harapan Chunwu, Qiuzu, Jiang Wanxi, dan bahkan Qiu Sui Fuyan berubah menjadi abu, karena itu berarti Chu Feng benar-benar menghadapi keadaan yang tidak terduga. Namun, karena semua orang merasa bahwa Chu Feng telah meninggal dalam realem abadi menandai marsial, adegan lain terjadi pada saat itu. Meskipun, lebih tepatnya, itu bukan realem immortal martial marking, karena lokasinya saat ini berada di dunia yang aneh dengan tulang berserakan di tanah dan langit yang penuh dengan awan gelap. Chu Feng berdiri di tempat seperti itu. Dia merasa dirinya linglung, dan waktu yang lama sepertinya telah berlalu. Pada saat itu, dia telah pulih kesadarannya, tetapi menemukan dia tidak lagi berada di dalam kuil reproduksi. Namun, senyum percaya diri di wajahnya masih tetap karena dia tahu dia tidak mati. Dia tahu dia telah membuat tebakan yang benar, keberadaan misterius dan kuat memang tidak akan membiarkannya mati. Tepat pada saat itu, angin melolong berdering di langit, dan wajah besar mistik penuh keagungan muncul sekali lagi. Ketika tatapan turun dari langit dan fokus pada tubuh Chu Feng, suara yang cukup untuk menembus langit terdengar sekali lagi, kamu sangat berani, dan juga sangat cerdas. Namun dengan menyesal, kamu tidak mengalahkan lawan dengan tuntas, menyebabkan kamu hampir mati. Akibatnya, aku tidak bisa memberikan segalanya di kuil reproduksi kepadamu, namun, hadiah yang aku berikan di sini harus cukup. Petik 2. Saat itu berbicara, seberkas cahaya turun dari langit, dan seperti sebelumnya, menembak langsung ke Chu Feng, bergabung ke tubuhnya. Bab 697 mengejutkan semua orang. Tidak ada seorang pun di Misty Peak yang tahu tentang hal-hal yang dialami Chu Feng dalam realem immortal martial marking. Mereka semua percaya Chu Feng sudah mati. Meskipun kematian Chu Feng membuat beberapa orang berduka. Sebagian besar orang tidak peduli dengan masalah ini karena gerbang lain dari realem immortal martial marking telah dibuka, pintu masuk untuk bertukar marka martial untuk keterampilan bela diri. Pada saat itu juga, banyak orang sudah masuk dalam arus untuk menukar tanda mereka dengan keterampilan bela diri. Ketika seseorang masuk, nomor akan muncul di gerbang formasi roh pintu masuk.
Angka tersebut mewakili jumlah tanda bela diri yang diperoleh orang tersebut. Adapun keterampilan bela diri macam apa yang diperoleh, ini tidak akan muncul. Wah, 70 tanda bela diri. Seperti yang diharapkan dari adik perempuan Murong Sun. Sungguh, seperti kakak, seperti saudara perempuan. Setelah Murong Wan masuk, angka 70 muncul. Tidak peduli laki-laki, perempuan, tua, atau muda, semua orang di puncak-puncak mengeluarkan seruan. Dibandingkan dengan jumlah martial markings dari yang lain, 70 martial markings jelas merupakan angka yang mengesankan. Meskipun untuk 19 marka Zanfeng dari sebelumnya, itu sedikit lebih rendah, itu sangat luar biasa bagi orang-orang di puncak. Nyonya Murong, tidak buruk. Kamu sebenarnya mendapatkan 70 tanda marsial. Panen yang cukup melimpah, ya? Kamu seharusnya telah memperoleh keterampilan bela diri peringkat 9 yang cukup baik, kan? Setelah Murong Wan berjalan keluar dari alam abadi menandai bela diri, Zanfeng tersenyum puas. Zanfeng, jangan terlalu puas diri. Jika kamu tidak mengambil semua bagian bawahan kamu, bisakah kamu menangkap 90 tanda bela diri? Bisakah kamu menangkap begitu banyak sendirian? Saat itu, saudara laki-lakiku yang kedua tidak bergantung pada siapapun. Dia juga tidak mengantongi bagian teman-temannya. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menangkap 120 tanda bela diri. Dibandingkan dengan dia, kamu sangat jauh, kata Murong Wan dengan sangat mengejek. Warna kulit Zanfeng sangat tidak sedap dipandang ketika mendengar kata-kata itu, karena seperti yang dikatakan Murong Wan. Alasan mengapa ia mencapai pencapaian 90 tanda bela diri adalah karena ia tidak sama-sama membagi tanda bela diri dengan bawahannya. Dan memang memonopoli sebagian besar untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk memiliki nomor seperti itu. Terus, pemenang dinyatakan sebagai raja dan yang kalah adalah pencuri. Satu-satunya yang berada di tempat pertama di alam abadi menandai bela diri ini adalah aku, bukan kamu. Melihat tindakannya terbuka, Zanfeng tidak menyangkal apa-apa dan dengan jujur mengakui hal itu. Karena dia juga seorang jenius puncak kepulauan eksekusi immortal, dari lubuk hatinya, dia tidak takut pada Murong Wan. Orang yang tak tahu malu. Murong Wan dengan dingin mendengus dan memperhatikannya lagi. Meskipun mereka berdua dari Nusantara eksekusi immortal, dia selalu merasa jijik dengan gaya Zanfeng melakukan hal-hal tertentu. Meskipun dia juga telah mengambil tanda bela diri bawahannya, dia pasti tidak akan berlebihan seperti Zanfeng. Melihat itu 98 tanda, itu akan mencapai 100 tanda bela diri dengan hanya sedikit lebih banyak. Petik 2. Mengesankan, benar-benar mengesankan, dengan hanya 2 lagi dia bisa menukar tanda dengan keterampilan bela diri mortal tabu. Petik 2. Ya Fei memang Ya Fei. Tidak heran dia disebut jenius terkuat di Nusantara eksekusi immortal dengan pengecualian Murong Sun. Melihatnya hari ini, rumor itu memang benar. Petik 2. Sepertinya tempat pertama dalam acara ini tidak akan lain adalah miliknya. Tiba-tiba, seruan teriakan terdengar dari kerumunan, Ya Fei sebenarnya mampu menangkap 98 martial markings. Hahaha, siapa yang baru saja mengatakan dia yang pertama? Melihat itu, Murong Wan tertawa keras. Meskipun dia tidak begitu menyukai Ya Fei, karena dia adalah tunangan saudara laki-lakinya yang kedua, dia tidak begitu membencinya seperti Zanfeng. Jadi, jika dia punya pilihan, dia lebih suka Ya Fei menjadi yang pertama daripada Zanfeng. Kamu, pada saat itu, wajah Zanfeng menjadi pucat. Dia baru saja selesai membual, namun sekarang, dia dikalahkan oleh Ya Fei. Itu sama saja dengan ditampar di depan orang banyak, membuatnya malu di depan umum. Setelah itu, yang lain memasuki realem immortal martial marking berturut-turut. Terlepas dari 3 jenius puncak dari Nusantara eksekusi immortal, Xia Yu, Qiu Zhu, dan Dong Sui telah memperoleh beberapa prestasi. Xia Yu dan Dong Sui keduanya menangkap 35 martial markings. Meskipun ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan pada tingkat yang sama dengan Ya Fei dan yang lainnya, itu relatif baik. Adapun Qiu Zhu, dia telah menangkap 70 tanda marsial. Alasan dia memiliki lebih dari Xia Yu dan Dong Sui adalah karena mereka berdua, agar dia tidak kalah dari Ya Fei, sengaja memberi lebih banyak kepada Qiu Zhu. Pada kenyataannya,
Ketika mereka bertiga menangkap tanda bela diri bersama-sama, Kyuzu adalah orang yang lebih berupaya. Dia bekerja lebih keras sehingga dia mendapatkan lebih banyak, jadi itu masuk akal. Tapi sebenarnya, alasan mengapa Kyuzu memiliki pencapaian memperoleh 70 tanda bela diri lebih karena dia mengumpulkan beberapa di dalam kuil reproduksi. Namun, meski begitu, masih ada jarak yang sangat besar antara dia dan Yafei. Lagi pula, Xia Yu dan Dong Sui tidak mementingkan diri sendiri sebagai bawahan Yafei, yang memberikan bagian dari tanda bela diri mereka kepada Kyuzu. Junior Chunwoo, orang tidak bisa hidup kembali setelah kematian. Aku merasa sangat sedih atas kematian Junior Wooking, tetapi kamu harus lebih kuat, Kyuzu memberitahu Chunwoo setelah keluar dari alam abadi yang bertanda bela diri. Pada saat itu, sebenarnya, tatapan semua orang dilemparkan ke arah Chunwoo. Setelah mengasumsikan Chu Feng meninggal, Chunwoo sangat sedih. Air mata terus-menerus muncul mengalir di wajahnya, dan bahkan matanya bengkak karena isakan. Ini membuatnya merasa tidak tertarik pada bagian paling penting dari alam abadi menandai bela diri. Saat ini, setiap orang yang telah memasuki alam abadi martial marking untuk menangkap martial marking sudah bertukar keterampilan bela diri milik mereka. Hanya Chunwoo sendiri yang belum masuk. Chunwoo, silakan. Tepat pada saat itu, Lady Piao Miao berbicara. Chunwoo yang patah hati, meskipun diam, mengambil satu langkah demi langkah ke alam abadi menandai bela diri karena bertukar keterampilan bela diri. Surga, ini. Namun begitu Chunwoo melangkah ke tempat itu, ekspresi semua orang sangat berubah. Bahkan kejutan muncul di wajah Lady Piao Miao. Karena pada saat itu juga, jumlah yang muncul di pintu masuk formasi roh adalah 108. Surga, ini 108 marka bela diri. Hanya ada perbedaan 12 tanda untuk catatan yang dipertahankan Murong Sun. Petik 2. Impresif. Kami pikir situasinya sudah ditetapkan. Tetapi pada akhirnya, yang paling mengesankan sebenarnya adalah Lady Chunwoo. 108 tanda bela diri? Itu seharusnya sudah cukup untuk keterampilan bela diri mortal tabu, kan? Petik 2. Puncak gunung yang awalnya tenang mendidih dalam kegembiraan lagi. Tidak peduli siapa, mereka tidak mengharapkan Chunwoo memberi mereka kejutan besar. 108 tanda, itu terlalu mengejutkan. Untuk mengetahui, dibandingkan dengan Yafei, Zanfeng, Murong Wan, Kyuzu, dan yang lainnya, Chunwoo berada di seluruh level di bawah mereka. Dia hanya peringkat 4 Martial Lord. Saat itu, yang lain dan bahkan Yafei memiliki wajah penuh keheranan. Tidak peduli apa, dia tidak akan berpikir pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Chunwoo, Lord Martial peringkat 4, meskipun Kyuzu tidak mengungguli dia, dan Zanfeng lebih rendah darinya. Pada kenyataannya, dibandingkan dengan Yafei dan yang lainnya, Xia Yu dan Dong Sui lebih terkejut karena mereka secara pribadi melihat Chunwoo hanya menangkap selusin tanda bela diri di dalam kuil reproduksi. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak memiliki tanda marsial begitu banyak. Apa yang sebenarnya terjadi? Bab 698 level ke-8 dari surga. Pada saat itu, seluruh puncak gunung meledak menjadi diskusi. Tidak ada yang pernah diharapkan, di realm immortal martial marking yang terjadi setiap 6 tahun sekali, Chunwoo akan menjadi orang yang mendapatkan hasil terbaik. Pada kenyataannya, bahkan pada wajah karakter puncak, Lady Piao Miao, muncul senyum tipis yang langka. Dari itu, dapat dilihat bahwa dia sangat bahagia. Bagaimanapun, puncak berkabut adalah wilayahnya. Dia, sebagai tuannya, secara alami merasa bangga bahwa muridnya sendiri dapat mencapai hasil dari tempat pertama. Di bawah tatapan kagum yang tak terhitung jumlahnya, Chunwoo dengan cepat berjalan keluar. Jelas, dengan 108 tanda bela diri, dia bisa mendapatkan keterampilan bela diri mortal tabu. Namun di wajahnya, tidak ada banyak ekspresi gembira. Junior Chunwoo, apa ini? Bagaimana kamu mengumpulkan begitu banyak tanda bela diri? Petik 2. Ya, Junior Chunwoo, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak tanda bela diri? Melihat Chunwoo berjalan keluar, Xia Yu dan Dong Sui segera mengelilinginya, menarik Chunwoo ke samping, dan mengajukan pertanyaan. Oh, penasaran. Chunwoo mengangkat kepalanya, dan dengan tatapan yang sangat menghina, dia menyapu Xia Yu dan Dong Sui,
lalu berkata, mengejek, dan sambil tersenyum, aku tidak keberatan memberitahumu. Saat itu, setelah aku berjalan pergi dengan Junior Wooking, aku tidak secara pribadi menangkap satu tanda marsial. Selain 18 tanda marsial yang aku tangkap di dalam kuil reproduksi, dari 90 tanda marsial lainnya yang aku miliki, 88 ditangkap oleh Junior Wooking saja. Dan dia memberikannya kepada aku. Mungkin kamu tidak akan percaya padaku ketika aku mengatakannya seperti ini, tapi aku bisa memberitahumu bahwa Junior Wooking memang menemukan metode baru untuk mencari tanda bela diri. Metode ini sangat unik, dan tingkat efisiensinya sangat tinggi. Namun, hanya dia yang bisa menggunakan metode itu. Pada awalnya, dia ingin berbagi tanda bela diri bersama kami 4 saudara perempuan. Namun, kamu tidak hanya tidak mempercayainya, kamu bahkan berbicara dan menghinanya, mengusirnya dari kelompok kami. Tabu mortal yang aku peroleh saat ini adalah semua karena Junior Wooking. Saat itu, jika kamu percaya padanya, kamu juga akan memiliki panen yang aku miliki. Tapi kamu tidak. Jadi, tidak perlu mengagumi aku, juga tidak membuat aku iri, karena kamu layak mendapatkannya. Kata-kata Chunwoo diucapkan dengan sangat keras. Dia sengaja membiarkan semua orang mendengarnya, dan dengan sengaja mempermalukan kedua seniornya. Meskipun mereka adalah saudara perempuan yang telah hidup bersama selama bertahun-tahun dalam beberapa hari terakhir. Dia jelas melihat penampilan mereka yang sebenarnya, mengetahui orang macam apa mereka. Apa, panen Lady Chunwoo sebenarnya semua diberikan oleh orang yang disebut Wooking ini? Petik 2. Memang, setelah mendengar kata-kata Chunwoo, orang-orang di tempat kejadian berseru tanpa henti. Jadi ternyata Chunwoo memiliki prestasi seperti itu karena dianugerahkan kepadanya oleh seseorang bernama Wooking. Dan juga, kuil reproduksi tampaknya telah ditemukan oleh Wooking juga. Mengaitkan pemikiran itu dengan berbagai hal yang dilakukan Wooking sebelumnya, semuanya tidak dapat membantu memeriksanya kembali. Semua dari mereka merasa jika semua itu nyata, maka Wooking benar-benar jenius yang luar biasa. Namun, selama mereka ingat bahwa kejeniusan seperti itu sudah mati, banyak orang di tempat kejadian tanpa sadar menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ini karena kematian Wooking bukan hanya kehilangan tuannya, itu bahkan kerugian bagi seluruh wilayah Laut Timur. Saat itu, Xia Yu dan Dong Sui tidak hanya berubah pucat, bahkan usus mereka hijau karena penyesalan. Harus dikatakan bahwa kata-kata Chunwoo mengejutkan mereka, dan sangat menusuk pikiran mereka. Semua hal yang dikatakan Chu Feng sebelumnya benar. Dia benar-benar mampu menangkap tanda marsial dengan kekuatannya sendiri. Mereka awalnya ragu, tetapi pada pemikiran yang hati-hati, Chunwoo tampaknya tidak memiliki kemampuan seperti itu, jadi dia tidak mungkin menangkap begitu banyak tanda bela diri sendiri. Yang berarti hanya Wooking yang tersisa. Jadi, bahkan jika mereka tidak ingin percaya, mereka tidak punya pilihan. Dan begitu mereka percaya, mereka memiliki keinginan untuk menamparkan diri mereka dengan keras 2 kali. Mereka membenci diri mereka sendiri karena tidak mempercayai Chu Feng sejak awal, dan melukai diri mereka sendiri dengan kehilangan kesempatan yang begitu besar. Chu Feng tidak tahu penyesalan Xia Yu dan Dong Sui karena saat ini, dia sudah meninggalkan dunia yang aneh, dan kembali dalam realem immortal martial marking. Ranah saat ini sangat tenang. Bahkan angin pasir menghilang. Anehnya diam-diam membuat orang gelisah. Chu Feng berdiri di atas bukit kuning tanah tinggi dengan wajah penuh kegembiraan. Dalam sekejap seberkas cahaya memasuki tubuhnya, kultivasinya dinaikkan. Dia sebenarnya naik menjadi peringkat 2 Martial Lord langsung dari peringkat 1 Martial Lord. Chu Feng menghilangkan kekuatan dari 3 petir, dan menemukan kultivasinya yang sebenarnya memang menjadi tingkat ke-8 dari alam surga dari tingkat ke-7 dari dunia surga. Kultivasi itu sebenarnya diberikan oleh sinar cahaya. Hal yang membuat Chu Feng berseru paling adalah kekuatan dari keberadaan. Itu bisa dengan santai memberikan kultivasi seseorang? Keberadaan macam apa itu? Haha, Chu Feng, aku sudah menerobos, kultivasiku telah menembus. Tepat pada saat itu, hal lain yang Chu Feng tidak harapkan adalah teriakan Egi dengan riang. Dan ketika Chu Feng memeriksa kultivasinya, meskipun dia tidak berharap banyak, dia benar-benar terkejut.
Budidaya Egi sebenarnya telah memasuki ranah Martial Lord. Sebuah peringkat 1 Martial Lord, Egi sekarang peringkat 1 Martial Lord. Egi, kultivasi kamu telah meningkat juga? Chu Feng sangat terkejut. Penguatan kekuatannya sendiri adalah satu hal. Tetapi Egi, yang budidayanya hanya meningkat melalui sumber energi, mendapatkan lebih banyak kekuatan juga. Selain itu, dia naik sedikit lebih tinggi darinya, langsung menjadi peringkat 1 Martial Lord. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Sepertinya orang di sana benar-benar tidak sederhana. Meskipun itu tidak banyak membantu kamu, membantu aku sama dengan membantu kamu juga. Kultivasi Martial Lord peringkat 1 aku jauh lebih kuat dari kultivar peringkat 2 Martial Lord kamu. Bunga bahkan bisa mekar ketika senyum muncul di wajah kecil manis Egi. Bahkan tidak perlu menyebutkan betapa cantiknya dia, dan dapat dilihat bahwa dia benar-benar gembira. Karena mereka tidak menemukan sumber energi yang kuat dalam waktu yang sangat lama, kultivasinya telah mandek sejak lama, tidak membuat kemajuan sama sekali. Hari ini, dia sebenarnya segera menjadi peringkat 1 Martial Lord. Bahkan bisa dikatakan lompatan di alam. Bahkan jika dia tidak ingin bahagia, dia tidak bisa. Ini memang tidak sederhana. Bahkan kamu, yang ada di tubuh aku, ditemukan olehnya. Aku bertanya-tanya apakah itu juga menemukan petir ilahi di dantianku, kata Chu Feng tersembunyi di dalam hatinya sambil melihat ke atas. Mungkin tidak begitu. Meskipun aku adalah roh dunia kamu dan hidup di dalam dunia spiritual kamu, tidak sulit bagi orang-orang dengan kekuatan absolut untuk melihat melalui dunia spiritual kamu. Namun, cahaya dewa di dantianmu berbeda. Itu sengaja menyembunyikan dirinya, dan kekuatan yang dikandungnya sama dalam yang tak terduga. Kemungkinan bahkan keberadaan di tempat ini tidak dapat menemukannya kan? Egi menjelaskan. Chu Feng mengangguk, menyatakan persetujuannya. Divine Lightning di tubuhnya memang misterius dan tak terukur. Bahkan dia, saat ini, tidak dapat memastikan apa sebenarnya petir ilahi itu, apalagi yang lain. Oke, Chu Feng, lihatlah lengan kamu dengan cepat. Keberadaan itu mengatakan dia akan memberi kamu keuntungan, jadi aku menduga selain memberikan kamu kultivasi, sesuatu yang tidak akan kekurangan adalah tanda bela diri, Egi mengingatkan. Bab 699 Wuking tiba. Benar, bagaimana aku bisa melupakan itu? Chu Feng tersadar setelah mendengar pengingat Egi. Dia buru-buru menarik kembali salah satu lengan bajunya, namun hasil dari tindakan yang tampaknya tidak signifikan membuat Chu Feng sendiri tercengang. Tanda bela diri tercetak padat di seluruh lengan kirinya. Sebenarnya ada 3.000 tanda. Tapi bukan itu saja. Setelah Chu Feng menarik kembali lengan bajunya yang lain, dia menjadi benar-benar tercengang karena di lengannya yang lain, juga. Tanda bela diri dicetak dengan kuat di atasnya. Seperti sebelumnya, ada 3.000. 6.000 tanda bela diri. Tuhan aku, Chu Feng, kamu kaya? Melihat tanda marsial itu, bahkan Egi tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan keras. Jelas, sang ratu, yang memiliki pengalaman luas, juga terkejut. 100 martial markings sudah cukup untuk keterampilan bela diri mortal tabu. Kalau begitu, keterampilan bela diri macam apa yang bisa dia tukarkan dengan 6.000 tanda bela diri? Saat ini, di atas puncak gunung, tidak ada yang tahu bahwa Chu Feng belum mati dan bahkan memperoleh 6.000 tanda bela diri. Mereka hanya tahu setelah Chun Wu keluar dari Martial Marking Immortal Realm setelah bertukar tanda untuk keterampilan bela diri mortal tabu. Peristiwa yang terjadi hanya sekali per 6 tahun telah selesai. Jadi, pada saat itu, kesimpulan akhirnya telah tiba. Itu untuk master dari Misty Peak, Lady Piao Miao, untuk memberikan hadiah untuk tempat pertama. Di dalam Misty Peak, ada banyak keanehan. Akibatnya, semua orang sangat ingin tahu hadiah apa yang akan diberikan Lady Piao Miao kepada Chun Wu. Tampak untuk memahami pikiran orang banyak, dia mengenakan senyum ringan di wajahnya, tampak mendalam dan tak terduga. Suasana karakter puncak seperti dia memang sangat muluk. Segera setelah itu, dia dengan ringan melemparkan lengan bajunya, lalu sebuah kosmos sak muncul di telapak tangannya. Chun Wu, karena kamu sudah mendapatkan tempat pertama, ini milikmu. Saat Lady Piao Miao berbicara, kosmos sak di tangannya secara otomatis naik ke udara.
dan secara bertahap melayang ke arah Chunwoo. Chunwoo, gadis yang tajam dan cerdas, langsung mengerti maksud tuannya. Dia memiliki status yang mulia, sehingga tidak nyaman untuk memamerkan hal-hal yang dia berikan kepada orang lain. Chunwoo, di sisi lain, berbeda. Jika itu tidak nyaman bagi tuannya untuk pamer, dia bisa melakukannya. Jadi, di depan wajah orang banyak, Chunwoo membuka Cosmos Sack. Itu melintas, dan seketika jamur berwarna-warni seukuran telapak tangan melayang. Begitu jamur muncul, seluruh puncak gunung bisa mencium aroma yang menyengat. Selain itu, orang-orang yang ada di sana semua merasa pikiran mereka meremajakan. Ini adalah obat bela diri tingkat tinggi, jamur marsial keabadian. Banyak orang mengungkapkan ekspresi kaget saat melihat jamur aneh itu. Obat bela diri awalnya berharga, jadi obat bela diri tingkat tinggi mencapai puncak berharga. Di seluruh wilayah Laut Timur, mereka dapat dihitung sebagai harta yang sangat jarang diperoleh. Adapun jamur abadi martialisme, bisa dikatakan yang terbaik dalam obat marsial tingkat tinggi. Kekuatan bela diri di dalamnya tidak hanya kuat, tetapi juga sangat mudah diserap. Selain itu, tidak ada efek serangan balik. Jika orang-orang di bawah pangkat martial lord menggunakannya, budidaya mereka akan meningkat beberapa tingkat dalam waktu singkat. Ini sama sekali bukan mimpi, tetapi kenyataan. Jika seseorang di tingkat ke-9 ranah surga menggunakannya sebelum membuat terobosan ke ranah dewa bela diri, mereka akan memiliki peningkatan besar dalam tingkat keberhasilan. Bahkan jika mereka yang berada di ranah bela diri mengkonsumsi obat, itu akan memiliki efek yang sangat besar. Yang paling penting, seseorang tidak dapat menemukan jamur martialisme abadi di tempat lain. Juga tidak ada orang yang tahu bagaimana menumbuhkannya. Hanya Misty Peak yang memilikinya, tetapi bahkan di dalam Misty Peak, itu adalah keanehan yang sangat jarang terlihat. Jadi, setelah jamur abadi martialisme muncul, semua orang terkejut tanpa henti. Wajah mereka melambai penuh kerinduan. Bahkan Xiaoyu, Dong Sui, dan Kyuzu, orang-orang yang tumbuh di Misty Peak, memiliki wajah kekaguman karena jamur abadi martialisme benar-benar terlalu berharga. Bahkan mereka tidak bisa menikmati penggunaannya dengan santai. Namun, tepat pada saat itu, Cosmos Sack di tangan Chunwoo berkilau terus-menerus dan 5 kedokteran bela diri tingkat tinggi jamur abadi martialisme muncul. Ada 6 jamur abadi martialisme. 6 jamur martialisme abadi penuh. Pada saat itu, apalagi para pemuda, bahkan beberapa ahli yang lebih tua tidak dapat membantu menghirup udara sementara keheranan muncul di wajah mereka. 1 jamur abadi martialisme sudah begitu berharga, namun sekarang, Lady Piao Miao memberi hadiah 6. Harus dikatakan itu pengeluaran yang cukup besar. Tapi karena semua orang menggunakan tatapan kagum dan iri untuk melihat dirinya sendiri, Chunwoo tidak terlalu senang karena dia tahu itu bukan miliknya, tetapi untuk Chu Feng. Pada saat itu juga, dalam realm Immortal Martial Marking, Chu Feng sangat gembira karena ia memperoleh 6.000 Martial Marking. Sudah waktunya untuk kembali, dan aku harus sedikit menyembunyikan kultivasi aku. Saat ini, budidaya Chu Feng adalah tingkat ke-8 dari alam surga. Jika dia menggunakan 3 petir, dia akan menjadi peringkat 2 Martial Lord. Namun, dia tidak ingin membuat pertunjukan terlalu besar, jadi dia hanya menggunakan 2 kilat, mengembalikan kultivasinya ke peringkat 1 Martial Lord yang dia gunakan di depan orang banyak. Merasa dirinya bebas mengendalikan kultivasinya, dan mengingat kembali 6.000 tanda bela diri di lengannya, Chu Feng tidak bisa menahan senyum puas. Perjalanan ke realem abadi menandai martial benar-benar semua layak. Ledakan, ledakan, ledakan. Tetapi tepat pada saat itu, ledakan terdengar dari jauh. Suara itu seolah-olah itu adalah jatuhan batu seberat 5.000 kilogram. Efek yang ditimbulkannya di tanah adalah biasa, tetapi itu mengguncang bumi dengan sangat berat. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki Chu Feng, bersama dengan ledakan, mulai bergetar hebat. 1 ledakan, 2 ledakan, 3 ledakan. Gemetar menjadi lebih kuat, dan ledakan menjadi semakin keras. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng menemukan dengan heran bahwa gambar kabur yang jauh lebih besar, mirip dengan gunung, muncul dari kejauhan. Namun, tidak hanya gambar bergerak, itu sudah dekat.
Pada akhirnya, bayangannya akhirnya muncul. Baru kemudian Chu Feng menemukan itu adalah organisme humanoid dengan sabit di tangan kirinya dan kepala di tangan kanannya. Au! Tiba-tiba, tangisan yang menusuk telinga terdengar dari kejauhan. Gambar lain muncul di atas bumi, dan seperti awan hitam, itu menyelimuti daratan dan dengan cepat bergerak. Chu Feng ketakutan ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Di sana ada seekor burung besar. Seekor burung besar yang luar biasa besar dan bisa menutupi langit. Tubuh burung besar itu berwarna hitam, dan di tubuhnya petir tebal. Seiring dengan mengepakkan sayap raksasanya, beberapa kilatan juga akan jatuh. Daerah yang dilewatinya bahkan membuat langit runtuh, dan tanah bahkan diambil alih oleh cahaya petir. Pada saat yang sama, segala macam raungan memekakkan telinga terdengar tanpa henti. Segala macam atmosfer besar, segala macam bentuk aneh. Binatang besar yang Chu Feng belum pernah lihat sebelumnya muncul satu sama lain, dan dengan cepat mengambil alih dunia itu. Tempat apa ini? Mungkinkah mereka adalah iblis yang disegel di tempatnya? Saat itu, Chu Feng benar-benar terpana. Dia tidak dapat memastikan apa sebenarnya mereka, tetapi dia dapat memastikan bahwa salah satu dari organisme itu memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkannya. Amat kecil, sangat kecil sekali. Tidak hanya perbedaan ukuran, itu lebih pada perbedaan kekuatan. Saat itu, Chu Feng mengerti. Dia akhirnya tahu mengapa mereka yang tetap berada di alam abadi menandai bela diri setelah batas 10 hari hanya akan memiliki satu jalan untuk dilalui, jalan kematian. Dia juga akhirnya tahu mengapa realem immortal martial marking begitu sunyi dan bahkan tidak satu inci rumput pun tumbuh. Itu karena tempat ini sepertinya adalah tanah tempat kelompok organisme aneh ini hidup. Dengan monster-monster yang tinggal di sini, akan aneh jika segalanya bisa tumbuh di sana. Namun, hal yang aneh adalah bahwa organisme yang kuat tampaknya tidak memiliki rencana untuk menyerang Chu Feng, jika tidak, dengan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin Chu Feng bahkan memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Tidak sulit bagi Chu Feng untuk memahami mengapa situasi seperti itu terjadi. Sangat mungkin, itu adalah perintah khusus dari keberadaan misterius yang menganugerahkan kultivasi kepadanya. Jadi itu sebabnya organisme yang kuat tidak berani melakukan apapun padanya. Chu Feng sudah bisa melihat seberapa banyak hal-hal itu ingin memakannya dari mata mereka. Bahkan bisa dikatakan mereka memiliki permusuhan besar terhadapnya. Meskipun dia tahu organisme tidak akan membahayakannya, Chu Feng tidak berani tinggal terlalu lama di tempat itu. Bagaimanapun, sudah terlambat. Jika dia melanjutkan dalaying, dia akan kehilangan kesempatan untuk menukar tanda tangannya dengan skill bela diri. Berpikir di sana, Chu Feng dengan cepat menghancurkan jimat abadi di tangannya, dan meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, di atas puncak, setelah Chunwu mendapatkan penghargaan sebagai yang pertama, tirai untuk acara realem abadi menandai marsial telah jatuh juga. Meskipun gerbang ke realem abadi menandai marsial belum ditutup, perjamuan telah berakhir. Jadi, semua orang bersiap untuk pergi. Namun, tepat saat mereka bersiap, cahaya yang menyilaukan muncul di tengah puncak gunung. Terutama ketika matahari terbenam di barat dan langit berangsur-angsur meredup, sinar tampak sangat menyilaukan. Dengan demikian, secara alami menarik perhatian semua orang. Ketika cahaya menghilang, mereka menemukan dengan takjub bahwa ada seseorang. Itu adalah seorang pria muda yang muncul di udara. Tidak hanya pria itu yang memiliki penampilan yang sangat tampan, masih ada senyum tipis di wajahnya. Namun, setelah semua orang melihat penampilannya, tidak ada satupun yang tidak terpana. Kejutan ekstrim muncul di wajah dan mata mereka. Mereka sudah mengenali bahwa orang yang muncul di puncak saat itu juga adalah pria yang bernama Wu Qing. Dan sambil melihat tatapan kaget kerumunan, senyum di wajah Chu Feng menjadi lebih luas, dan dia berkata dengan tenang, "Maaf, aku membuat kamu semua menunggu lama." Bab 700 Erten Tabu, Firmamen. Wu Qing. Pada saat itu, semua orang terpana. Terutama untuk Ya Fei, Zhan Feng, serta Xia Yu, Dong Sui, dan yang lainnya. Di wajah mereka, bukan hanya kejutan. Terlebih lagi, ada emosi yang kompleks. Sebelumnya, mereka tidak hanya percaya Chu Feng telah mati, mereka bahkan berharap Chu Feng telah meninggal.
Tapi sama seperti mereka mengira keinginan mereka dikabulkan, ketika mereka berpikir Chu Feng telah meninggal, dia benar-benar muncul di hadapan mereka dalam keadaan sempurna. Itu benar-benar berlawanan dengan harapan mereka, menyebabkan terkejut. Mereka tidak mau menerima kenyataan itu. Junior Wu Qing. Namun, dibandingkan dengan kelompok Zhan Feng, Chun Wu, Qiu Zhu, Jiang Wanxi dan yang lainnya memiliki wajah yang penuh kegembiraan. Terutama untuk Chun Wu. Dia bahkan tidak berani mempercayai matanya. Dia pertama-tama dengan tegas menggosok mereka, dan baru kemudian dia mengkonfirmasi bahwa Chu Feng kembali. Chu Feng itu benar-benar tidak mati. 3 keindahan melompat bersama dan hampir berlari ke Chu Feng pada saat yang sama. Kecintaan semacam itu bisa membuat orang mati karena kekaguman. Chun Wu adalah yang paling ekstrim. Dia mengambil pakaian Chu Feng dan melompat-lompat. Jika tidak ada terlalu banyak orang di sana, tuannya salah satunya, dia pasti akan memeluk pelukan Chu Feng. Junior Wu Qing, kamu baik-baik saja? Ini benar-benar hebat. Mengapa kamu keluar hanya setelah waktu yang lama? Kemana tepatnya kamu pergi? Tidakkah kamu tahu kami khawatir? Tanya Qiu Zhu dan yang lainnya. Ya, lihatlah senior Chun Wu, lihat bagaimana dia terlihat dari menangis. Jiang Wanxi bahkan menunjuk ke mata Chun Wu yang sedikit merah dan bengkak. Melihat itu, hati Chu Feng memburuk. Tanpa berpikir, dia tahu mengapa Chun Wu seperti itu. Itu pasti karena dia merasa sangat sedih ketika dia menganggap Chu Feng telah meninggal. Itu juga membuat Chu Feng tahu bahwa Chun Wu sangat peduli padanya. Pada kenyataannya, Chu Feng bisa melihat itu juga. Jiang Wanxi juga telah menangis, bahkan Qiu Zhu seharusnya diam-diam meneteskan air mata, tapi jelas, itu tidak sekuat Chun Wu, juga tidak terbukti. Tapi apapun yang terjadi. Namun, terlepas dari apapun, Chu Feng memiliki pengertian di dalam hatinya. Dia juga memiliki semacam penilaian dalam benaknya tentang siapa yang benar-benar peduli padanya, dan yang hanya mengambil hati dengan Chu Feng. Aku benar-benar menyesal telah membuat kalian semua khawatir. Alasan mengapa aku belum keluar dalam waktu yang lama adalah karena aku selalu berada di kuil reproduksi, kata Chu Feng dengan sangat malu. Kuil reproduksi, tapi Ya Fei jelas memicu jimat ledakan. Bagaimana kamu bisa lolos dari malapetaka seperti itu? Chun Wu sangat terkejut, dan pada saat yang sama juga sangat ingin tahu. Chu Feng pertama ringan tersenyum ketika dihadapkan dengan masalah itu, lalu berkata, segala sesuatu di realem abadi menandai bela diri sangat mendalam. Kami berada di sana hanya mirip dengan semut. Beberapa semut benar-benar berani ingin merusak dinding yang tidak bisa dipecahkan, untuk menggunakan jimat ledakan untuk menghancurkan kuil reproduksi. Satu-satunya hal yang bisa aku katakan adalah orang-orang itu terlalu naif. Petik 2. Meskipun Chu Feng tidak menyatakan siapa yang menggunakan jimat ledakan, saat dia berbicara, dia telah melihat Ya Fei dan yang lainnya. Tatapan seperti itu membuat wajah Ya Fei yang awalnya terkejut bahkan lebih bengkok karena dia tahu dengan jelas bahwa Chu Feng mempermalukannya. Sangat, itu berarti semua yang ada di kuil reproduksi tidak menerima kerusakan? Chun Wu dengan gembira menindaklanjuti dengan sebuah pertanyaan. Tentu saja, tidakkah kamu melihat aku baik-baik saja di sini? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Itu benar-benar hebat. Mendengar semuanya hingga saat itu, Chun Wu mengerti segalanya. Jadi, saat dia melompat-lompat dalam sorakan, dia bahkan mendesak, Junior Wu Qing, pintu masuk ke alam abadi menandai bela diri akan segera ditutup. Kamu harus dengan cepat memasukkan dan menukar tanda kamu dengan keterampilan bela diri. Aku akan memegang hadiah tempat pertama ini untukmu. Chun Wu memamerkan kosmosak di tangannya saat berbicara. Chu Feng adalah orang yang sangat cerdas sehingga langsung dia tahu bahwa itu pasti Chun Wu yang mendapatkan tempat pertama, jadi dia menerima hadiah untuk tempat pertama. Namun, Chun Wu tahu bahwa jumlah tanda marsial Chu Feng saat ini sudah pasti melebihi miliknya. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Chu Feng tidak ragu lagi. Saat ini, ia memiliki 6.000 tanda marsial di tangannya. Untuk begitu banyak penandaan bela diri, dia pasti bisa menukar mereka dengan keterampilan bela diri yang layak. Dia jelas tidak ingin terlambat dan membuang semua tanda, dan terutama setelah dia mengalami kekuatan mengerikan dari keterampilan bela diri tabu, dia ingin mendapatkannya di tempat ini. Pada saat yang sama,
Ketika Chu Feng berjalan ke pintu masuk, setiap tatapan berhenti di puncak gunung terkunci erat padanya. Jika itu sebelumnya, Chu Feng pasti tidak akan menarik perhatian seperti itu. Bahkan jika orang lain melihat pencapaian seperti apa yang dia raih, mereka tidak akan semanah saat ini. Tapi setelah mengetahui berbagai hal yang terjadi dalam alam abadi menandai bela diri, semua orang memandang Chu Feng dengan cahaya lain. Mereka merasa meskipun pemuda itu tidak bisa dikatakan memiliki kultivasi puncak, ia memahami teknik formasi roh yang luar biasa dan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Dia jenius. Jadi, saat ini, hampir semua orang menunggu dan menonton. Mereka menebak apakah Chu Feng akan melampaui Chun Wu, dan menebak apakah dia akan melampaui rekor yang ditinggalkan oleh Mu Rongsun. Sama seperti itu, di bawah tatapan kerumunan, Chu Feng berjalan menuju pintu masuk dengan langkah-langkah yang diucapkan. Setiap orang begitu jelas karena puncak telah mencapai ujung kesunyian. Selain suara langkah kaki, satu-satunya hal lain yang bisa mereka dengar adalah detak jantung dan pernapasan mereka. Akhirnya, Chu Feng masuk. Dan segera, sejumlah muncul di pintu masuk formasi roh. Namun, setelah semua orang melihat angka itu, hampir semuanya bermata lebar dan tercengang. Banyak orang menghirup udara dari rasa takut yang dalam, dan beberapa kaki orang bahkan berayun, hampir tersandung oleh stimulasi emosi, dan hanya duduk di tanah. 6.000, itu adalah nomor yang muncul di pintu masuk formasi roh setelah Chu Feng melangkah. Sebelumnya, orang sudah menebak tak terhitung jumlahnya. 70, 80, 90, 100. Beberapa orang bahkan merasa jika Chu Feng benar-benar membuat keuntungan di kuil reproduksi, ia sangat mungkin melampaui rekor yang ditinggalkan Mu Rongsun. Namun, sama sekali tidak ada yang berharap Chu Feng mendapat 6.000 tanda bela diri. Bahkan Ya Fei dan yang lainnya yang mengalami kuil reproduksi tidak. 6.000 tanda bela diri. Tepatnya 6.000 marka bela diri. Itu angka yang tak terbayangkan. Seseorang harus tahu tentang orang-orang yang memasuki realm immortal martial marking, yang bukan jenius muda. Siapa yang bukan jenius puncak? Salah satu dari mereka memiliki budidaya dewa bela diri. Namun, berapa banyak orang yang tinggal di sana selama 10 hari penuh namun hanya kembali dengan beberapa tanda bela diri? Berapa banyak orang yang tinggal di sana selama 10 hari tetapi bahkan tidak bisa mendapatkan satu tanda marsial? Tapi Chu Feng, peringkat 1 martial lord, dengan kekuatannya sendiri, sebenarnya menangkap 6.000 martial markings. Itu beberapa kali lebih banyak dari jumlah yang diperoleh 99 orang sebelumnya. Benar-benar terlalu mencengangkan. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Ini hanya keajaiban. Petik 2. Seorang lelaki tua menggunakan tangannya yang gemetaran untuk membelai beberapa helai janggutnya yang kering. Saat dia berbicara, bahkan bibirnya bergetar. Meskipun dia hanya seorang pengamat, dia senang dengan jumlah yang ditunjukkan Chu Feng karena dalam perspektifnya, itu adalah keajaiban. Dan dia adalah salah satu dari orang-orang yang menyaksikan keajaiban seperti itu. Dari apa yang aku dengar, tanda bela diri sangat sulit ditangkap. Murid aku masuk dan bergabung dengan beberapa teman baik, namun gagal beberapa kali dan tidak berhasil menangkap mereka. Bahkan jika kuil reproduksi dongeng mengandung tanda marsial dalam jumlah besar, aku pernah mendengar bahwa kamu masih perlu menangkapnya secara pribadi. Wuking ini hanya memiliki kekuatan peringkat 1 martial lord. Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Tapi selain kaget, lebih banyak orang yang menebak bagaimana Chu Feng mendapatkan begitu banyak tanda bela diri. Namun, semakin mereka menebak, semakin mereka terkejut karena mereka memikirkan banyak metode namun merasa mereka tidak bisa terjadi. Selain jika Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa seperti Chun Wu dan yang lainnya berkata, jika tidak akan mustahil baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Namun, jika kata-kata Chun Wu semuanya benar, maka Chu Feng akan benar-benar terlalu kuat. Begitu kuat sehingga mereka tidak berani membayangkan. Bahkan Lady Piao Miao yang biasanya cuek tidak lagi memiliki wajah yang tenang. Matanya berkilauan tidak stabil, emosi rumit terisi di dalam, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dan sama seperti semua orang terkejut, Chu Feng telah tiba dalam realem abadi menandai marsial. Meskipun itu juga realem immortal marsial menandai,
itu benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Di tempat itu adalah awal dari penciptaan. Bisa dikatakan hitam pekat, dan selain pintu masuk di belakangnya, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Wos wos wos. Tepat pada saat itu, titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lengan Chu Feng seperti tetesan hujan. Setelah titik-titik cahaya emas melayang di udara, itu membuat kontras yang tajam dengan kegelapan di sekitarnya. Tidak hanya cerah, itu juga indah. Akhirnya, titik-titik cahaya keemasan menyatu menjadi 4 kata besar dan tertata rapi di hadapan Chu Feng. Memperbaiki matanya pada mereka, bahkan tatapan Chu Feng tidak dapat membantu mencerahkan dan merasakan detak jantungnya lebih cepat karena 4 kata besar itu adalah Erten Tabu, Selas Cakrawala.